Ardiansah dengan NIM 220749 dari kelas RA6 Manajemen. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proteksi sumber daya manusia dan membangun kerja sesama tim. Baik, di sini saya akan menjelaskan proteksi sumber daya manusia atau SDM. Jadi, proteksi sumber daya manusia adalah langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Ini melibatkan beberapa hal seperti memastikan kesejahteraan dan keselamatan kerja, mendukung pengembangan karir, serta memberikan jaminan sosial agar karyawan merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Dengan kata lain, proteksi SDM bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sejahtera, fisik, mental para pekerja. Di sini selanjutnya yaitu pentingnya proteksi SDM. Tidak bisa dianggap sepele karena karyawan adalah aset terbesar bagi sebuah perusahaan. Dengan memberikan perlindungan yang cukup, perusahaan tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif, akan tetapi mendukung beberapa hal penting lainnya. Yang pertama yaitu ada proteksi SDM dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang merasa aman, nyaman di tempat kerja, cenderung lebih fokus dan loyal, yang pada akhirnya meningkatkan hasil kerja mereka. Selain itu, kondisi kerja yang baik juga bisa mengurangi tingkat absensi karena karyawan yang merasa dihargai lebih jarang mengambil cuti sakit atau tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Selain itu, proteksi SDM juga penting untuk menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang peduli dengan kesejahteraan karyawan akan terlihat lebih profesional dan bertanggung jawab di mata publik. Hal ini bisa menarik lebih banyak tenaga berkualitas, meningkatkan citra perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir, proteksi SDM membantu perusahaan untuk meminimalkan risiko hukum dengan mematuhi semua peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Perusahaan bisa menghindari masalah hukum yang bisa merugikan mereka, baik di sisi finansial maupun reputasi. Baik, selanjutnya di sini ada contoh proteksi SDM. Dalam perusahaan bisa bervariasi tergantung jenis industri dan kebutuhan karyawan. Seperti yang pertama, perusahaan manufaktur. Misalnya perusahaan manufaktur menyediakan alat perlindungan diri seperti helm, sarung tangan, dan masker untuk semua pekerja di area produksi. Ini untuk melindungi mereka dari potensi bahaya fisik selama bekerja. Yang kedua, perusahaan teknologi. Di sektor ini banyak perusahaan yang menawarkan program kerja dari rumah. Ini membantu karyawan menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, yang pada giliran bisa meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Yang ketiga, itu ada perusahaan jasa. Dalam sektor jasa, beberapa perusahaan menyediakan program konseling bagi karyawan yang menghadapi masalah pribadi. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengatasi stres atau masalah emosional yang bisa mempengaruhi kinerja di tempat mereka. Jadi setiap contoh ini menunjukkan bagaimana perusahaan berusaha melindungi karyawan baik dari segi fisik, mental maupun keseimbangan hidup. Baik, di sini juga ada manfaat proteksi SDM sangat banyak dan beberapa yang paling penting antara lain. Yang pertama, meningkatkan kesadaran keselamatan dengan adanya proteksi yang jelas. Karyawan akan lebih paham tentang pentingnya keselamatan kerja sehingga mereka lebih berhati-hati dan mengikuti prosedur dengan baik. Yang kedua, mengurangi kecelakaan kerja. Perlindungan yang baik seperti pelatihan keselamatan atau penyediaan alat pelindungan diri dapat menurunkan resiko kecelakaan di tempat kerja, yang tentunya mengutamakan baik bagi karyawan maupun perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa dilindungi dan dihargai akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik.
yang berujung pada produktivitas yang lebih tinggi. Yang keempat, membangun citra perusahaan. Perusahaan yang peduli pada kesejahteraan karyawan akan dipandang lebih positif oleh publik, yang bisa meningkatkan reputasi dan daya tarik perusahaan di mata calon karyawan maupun konsumen. Yang kelima, mengurangi biaya operasional. Dengan meminimalkan kecelakaan dan absensi yang tidak perlu, perusahaan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mengganti pekerja yang cedera atau mengalami masalah kesehatan, serta mengurangi tingkat tremor karyawan. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup karyawan. Proteksi SDM juga mencakup kesejahteraan mental dan fisik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup karyawan, membuat mereka lebih puas dengan pekerja mereka dan lebih loyal terhadap perusahaan. Dengan demikian, proteksi SDM memberikan manfaat tidak hanya bagi karyawan, akan tetapi juga bagi perusahaan secara keseluruhan. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun kerja sesama tim. Jadi membangun kerja sesama tim adalah proses di mana anggota satu kelompok saling bekerja sama dengan tujuan yang sama, menciptakan sinergi di antara mereka. Dengan kata lain, setiap individu membawa kekuatan dan kontribusinya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Ini bukan hanya tentang pembagian tugas, tetapi juga tentang saling mendukung dan memastikan semua anggota berkolaborasi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya di sini membangun kerja tim yang solid. Bagaimana sih untuk membangun kerja sama agar solid? Memang penting untuk kesuksesan suatu proyek atau perusahaan. Beberapa cara untuk mencapainya antara lain. Yang pertama, menentukan tujuan dan harapan yang jelas. Sebelum tim memulai bekerja, pastikan untuk anggota tahu apa yang ingin dicapai. Nah, jadi tujuan yang jelas membantu setiap orang untuk fokus dan memahami perannya dalam mencapai hasil tersebut. Yang kedua, bangun kepercayaan. Jadi kepercayaan adalah fondasi dari kerja tim yang efektif. Anggota tim harus merasa saling mendukung dan mempercayai kemampuan satu sama lain. Jadi ini bisa dibangun dengan komunikasi terbuka dan konteksi dalam tindakan. Yang ketiga, berikan peran yang tepat. Setiap orang memiliki kekuatan dan keterampilan berbeda. Nah, jadi penting untuk menetapkan mereka di posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ini akan membuat mereka merasa dihargai, lebih berkompeten pada tim. Yang keempat, dorong komunitas terbuka. Ciptakan lingkungan di setiap orang merasa nyaman untuk berbicara, berbagi ide, dan memberikan masukan. Komunikasi yang terbuka akan membantu menyelesaikan masalah lebih tepat, lebih cepat, dan menciptakan atmosfer kerja yang lebih inklusif. Yang kelima, hargai kontribusi anggota tim. Setiap kontribusi, besar atau kecil, layak dihargai. Mengakui dan menghargai usaha anggota tim akan membantu mereka merasa dihargai, termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Yang keenam, hadapi konflik dengan bijak. Konflik dalam tim adalah hal yang wajar, tapi penting untuk menghadapi dengan bijaksana. Jangan biarkan masalah berlarut-larut dan mencoba selesaikan dengan diskusi yang kompetitif agar tim tetap solid. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kerja tim bisa berjalan lebih efektif dan harmonis, menghasilkan hasil yang lebih baik dan efektif. Baik, yang selanjutnya yaitu membangun kerja sama tim. Jadi membangun kerja sesama tim memang bukan hal yang mudah dan ada beberapa tantangan yang sering muncul. Jadi di sini ada beberapa tantangan yang sering muncul, yaitu seperti yang pertama, perbedaan kepribadian. Setiap anggota tim membawa kepribadiannya masing-masing dan ini bisa menimbulkan perbedaan cara kerja. Misalnya ada yang tidak lebih tegas, ada yang lebih santai. Jadi perbedaan ini tidak dikelola dengan baik bisa mempengaruhi keharmonisan tim. Yang kedua, konflik kepentingan. Nah, terkadang anggota tim memiliki tujuan atau kepentingan pribadi yang berbeda yang bisa menyebabkan
ketegangan. Jadi ini perlu diselesaikan dengan bijak agar kepentingan tim tetap diutamakan. Yang ketiga, kekurangan komunikasi. Tanpa komunikasi yang efektif, anggota tim bisa salah paham atau kehilangan arah. Informasi yang tidak jelas atau terlambat sampai ke semua orang bisa memperlambat kemajuan dan menciptakan kebingungan. Yang keempat, kurangnya kepercayaan. Jadi anggota tim tidak saling percaya kerjasama. Bisa terhambat. Kepercayaan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang dapat bergantung pada satu sama lain dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi menghadapi tantangan ini memang butuh kesabaran dan pengelolaan yang baik. Tapi dengan pendekatan yang tepat, tim bisa tetap berjalan efektif dan mencapai tujuan bersama dengan baik dan solid. Jadi kesimpulan dari kedua materi tersebut adalah bahwa perlindungan terhadap sumber daya manusia atau SDM dan kerja sesama tim saling terkait dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan produktif. Proteksi SDM memastikan kesejahteraan dan hak-hak pekerja terjaga baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman dan efektif. Sementara itu, membangun kerja sesama tim yang solid dan harmonis mendukung pencapaian tujuan bersama, di mana setiap anggota saling mendukung dan kolaborasi. Keduanya berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kinerja tim, dan memastikan kesejahteraan setiap individu di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.